Polisi akhirnya menahan pengemudi BMW yang menabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi hingga meninggal dunia. Mengapa polisi tidak langsung menahan pelaku saat ditetapkan sebagai tersangka? Benarkah ada dugaan intimidasi dalam penanganan kasus ini? Berikut liputannya untuk Anda. Nasib tragis dialami oleh Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM yang meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Yogyakarta, Sabtu 24 Mei 2025 lalu. Argo tewas di tempat akibat benturan keras usai ditabrak sebuah BMW yang ternyata dikemudikan oleh Kristiano Pengarapenta, sesama mahasiswa UGM. Meninggalnya Argo Eriko Afandi tak urung membuat mahasiswa Fakultas Hukum UGM berduka. Mereka menyuarakan keprihatinan dan keadilan untuk Argo. Tagar Justice for Argo pun menggema di dunia maya karena menilai adanya kejanggalan dalam penanganan insiden kecelakaan maut tersebut. Sampai akhirnya polisi menetapkan Kristiano Pengarapenta, mahasiswa internasional undergraduate program Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM sebagai tersangka. Namun, penetapan tersangka Kristiano Pengarapenta itu belum disertai penahanan dengan alasan kasus masih dalam proses penyelidikan. Polisi justru mengklarifikasi bahwa Kristiano Pengarapenta tidak dalam keadaan mabuk saat insiden terjadi. Hal ini sekaligus membantah kecurigaan dari para warganet. Penyelidik dari Polresta Sleman tadi siang sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Kemudian kami tambahkan lagi terkait banyaknya berkembang opini-opini terkait kondisi pengemudi, bahwa kami pastikan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan urin dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei siang jam 10.41 bahwa hasil pemeriksaan negatif adanya kandungan alkohol maupun narkoba. Baru belakangan, polisi akhirnya menahan tersangka Kristiano Pengarapenta di Polresta Sleman. Tersangka Kristiano Pengarapenta dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil Honda CR-V, BMW, dan sepeda motor Honda Vario dengan beserta surat tanda kendaraan bermotor masing-masing. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan terkait dengan adanya plat nomor ya, yang sebenarnya kendaraan tersebut pada saat kejadian itu menggunakan plat nomor F444 1206 ya, F1206 ya. Pada saat itu memang digunakan plat nomor itu ya. Pada saat kendaraan sudah diamankan ya, tanpa diketahui oleh petugas ya, ada yang mengganti plat nomor tersebut menggunakan plat nomor B1442 NAC ya. Kami sudah dalami dan kami sudah amankan pelakunya ya. Kita sedang melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses ya, terkait dengan upaya mengaburkan barang bukti ya, terkait itu. Kemudian tersangka setelah ini ya, kita lakukan penahanan di Polres ya, tapi mohon ke semuanya kami akan lakukan secara transparan dan kita proses tegak lurus ya, sesuai dengan aturan yang berlaku dan prosedur. Kami akan profesional, tidak ada satupun yang bisa mengintervensi kami. Menanggapi penetapan tersangka dan penahanan Kristiano Pengarapenta, pihak UGM menegaskan juga memberikan sanksi kepada mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut.
Bahkan, pihak keluarga Argo Eriko Affandi menuntut kasus ini dituntaskan secara hukum dan menolak damai. Dengan dekan Fakultas Ekonomika dan Budaya yang menyatakan bahwa pelaku atau tersangka itu sekarang sudah dinonaktifkan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pihak keluarga itu mengapresiasi apapun yang sudah dilakukan oleh pihak pelaku, yang intinya adalah pihak keluarga itu sudah mengikhlaskan, tetapi proses hukum harus tetap berjalan supaya kebenaran menjadi hal yang dapat diperjuangkan. Intinya pihak keluarga mengapresiasi itikat baik dari pihak pelaku, bahwa beliau dari keluarga sudah mengikhlaskan, ikhlas lillahi ta'ala, tetapi proses hukum tetap berjalan supaya keadilan tercapai. Sementara itu, Kompolnas mengapresiasi komitmen polisi untuk mengusut kasus kecelakaan maut mahasiswa UGM ini secara transparan. Sebab, transparansi penting untuk menjawab segala keraguan dan kecurigaan publik atas dugaan kejanggalan penanganan kasus. Sebenarnya dengan pendekatan saintifik itu ya bisa dijelaskan dengan lugas. Kalau tadi misalnya, ini tidak konsentrasi, bisa jadi itu karena proses pemeriksaan tersangka ya, ngomongnya tidak konsentrasi dan sebagainya. Bisa aja karena memang kerangkanya adalah kerangka ini kelalaian mengakibatkan meninggalnya orang, kurang lebih begitu. Ya karena kurang konsentrasi, karena ngobrol, karena macam-macam bisa saja. Tapi faktanya adalah mau dia kurang konsentrasi, mau dia ngobrol, mau dia apapun, faktanya ada korban yang meninggal. Makanya di pidana kita menyediakan soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang. Nah, karena ini laka lantas, diuji soal laka lantasnya tadi. Dan saya mendapatkan informasi cukup lumayan gitu pendekatan saintifiknya. Dan saya mohon bantuan juga ke Fakultas Hukum untuk juga mengawal kasus ini agar terang benderang peristiwanya dan akuntabilitas penanganannya juga baik gitu. Publik tentu juga menunggu hasil penyidikan dari pihak kepolisian terkait dugaan penggunaan plat nomor BMW dari F ke B yang dikendarai oleh tersangka Kristiano Pengarapenta. Kasus kecelakaan maut ini harus diusut tuntas, termasuk menanti ada tindaknya kemungkinan tersangka baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.